Shalom, haleluya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program memulai hari bersama Kristus. Dan hari ini saya Pendeta Giri Tengker bersama Indira Pardede. Hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan kita percaya kalau kita mulai hari kita bersama Kristus, maka biarlah seluruh hari ini selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Mari saudara, dimanapun saudara berada, kita boleh tundukkan kepala sejenak, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah kasih menyertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Kemampuan kami melangkah, kami percaya bahwa ada kuat kuasa tangan-Mu menjaga, melindungi kami. Dan bala tentara sorga-Mu Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bayang, kecelakaan, dan bahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan dengan firman-Mu, dan biar firman-Mu menguatkan dan berikan kami hikmat dalam melakukan setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ya bersyukur padamu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Keluaran pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-6. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Maka tema renungan kita pada pagi hari ini adalah terselamatkan dari bahaya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini penting kita belajar tentang rahasia di balik Musa yang selamat? Kita tahu pada saat itu bangsa Israel sudah bertambah banyak di tanah Mesir, lalu lahirlah seorang bayi yang bernama Musa. Dan Musa ini adalah seorang bayi yang sebenarnya dia diselamatkan dari bahaya. Seharusnya dia menjadi korban daripada penumpasan bayi-bayi Ibrani yang lahir di tanah Mesir. Bayangkan kalau ada sebuah keluarga yang hidup di lingkungan berbahaya, di mana setiap hari mereka harus menyembunyikan anaknya dari ancaman yang bisa mengambil nyawa si kecil. Mereka harus cerdik, waspada, dan berharap pada mujizat. Dan ini bukan hanya cerita fiksi, tapi nyata dalam kehidupan Musa. Ketika segala sesuatu tampak mustahil, Tuhan bekerja di balik layar. Bagaimana caranya Tuhan menolong Musa keluar dari bahaya? Apakah hanya sekedar kebetulan atau ada rencana besar di baliknya? Dan hari ini kita akan pelajari 3 poin tentang bagaimana terselamatkan dari bahaya, rahasia di balik Musa yang selamat. Poin yang pertama, coba kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Poin yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan berperan dalam setiap detail kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sekarang ini engkau boleh mengalami semua berkat-berkatnya Tuhan, saya percaya semua karena Tuhan yang sudah atur. Ibunya Musa, Yokhebed, melakukan segala upaya untuk menyelamatkan Musa, namun pada akhirnya ia harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan tindakan menaruh Musa di sungai Nil adalah keputusan yang penuh dengan iman. Tuhan bekerja bahkan di detail kecil seperti peti pandan yang mengapung di air. Begitu juga dalam kehidupan kita. Di saat segala sesuatu tampak di luar kendali, kita perlu percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan setiap detail hidup kita. Saat ini saudara mungkin merasa hidup terasa kacau. Pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan situasi ini kepada Tuhan?
atau kita mau coba untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percayalah, Tuhan berkuasa mengendalikan setiap detail hidup kita, bahkan di tengah situasi kacau sekalipun. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maka saudara, ingat, ketika kita berani menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Ia bekerja bahkan di dalam hal-hal yang kecil. Poin yang kedua, coba kita lihat kembali dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ayat ke-5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Yang kedua, saudara, kita pelajari bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh manusia. Meski kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-5 tersebut, kita lihat ternyata ketika Musa sedang terapung dan ada perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani, Tuhan justru memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Dan ini adalah bukti bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh kuasa manusia dalam hidup kita. Terkadang kita merasa terjepit oleh situasi atau oleh orang-orang yang berkuasa. Namun ingatlah bahwa Tuhan dapat menggunakan bahkan mereka yang tidak kita duga untuk melaksanakan rencananya. Saudara mungkin selama ini berpikir ada orang-orang di sekitarmu yang sepertinya tidak kita duga, justru kadang-kadang orang tersebutlah yang menolong kita. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini mungkin kita merasa ada orang atau keadaan yang menghalangi masa depan kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk memajukan rencananya atas hidup kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. itu sebabnya saudara, tidak ada tangan manusia yang mampu menghentikan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Orang boleh coba jatuhkanmu, orang boleh buat strategi yang buruk untuk menghancurkanmu, orang boleh pasang perangkap untukmu, tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk melihat berkat perlindungan Tuhan, maka tidak ada satu tangan manusia pun yang sanggup untuk menghentikan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Poin yang ketiga, yang terakhir, saudara, coba kita lihat dalam Keluaran pasal yang kedua, kembali tadi di ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Ayat ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Poin yang ketiga, kita pelajari bahwa Tuhan mengangkat mereka yang dipersiapkan untuk tujuan besar. Tuhan bukan hanya menyelamatkan Musa, tetapi juga mempersiapkannya untuk sebuah tujuan yang besar. Dengan cerdik, Tuhan mengatur agar ibu kandung Musa yang merawat dan mengasuhnya hingga ia dewasa. Dari sini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan bukan hanya menolong, tetapi juga mempersiapkan kita dengan segala bekal yang kita butuhkan untuk menggenapi panggilannya. Ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap tantangan yang kita hadapi saat ini bisa jadi adalah persiapan dari Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Apakah kita siap menjalani proses persiapan ini dengan setia? Itu sebabnya saudara, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sekali lagi saudara, apapun yang kita alami sekarang, percayalah kalau Tuhan bawa kita sejauh ini, kalau Tuhan sudah membawa kita sampai ke titik ini, Dia tidak membawa kita ke titik ini hanya untuk meninggalkan kita. Maka Tuhan yang sama yang membawa kita sejauh ini, melewati banyak tantangan, melewati banyak masalah, kita percaya selalu ada rencana besar yang harus kita jalani. Ingat,
Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu dari bahaya, tetapi juga sedang mempersiapkanmu untuk tujuan besar yang sudah Ia tetapkan. Saya simpulkan, saudara. Yang pertama, ingat Tuhan berperan dalam setiap detail kehidupan kita. Tidak ada satupun jalan hidup kita yang luput dari pandangannya Dia. Yang kedua, rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh manusia. Itu sebabnya tersenyumlah, karena kalau kita di tangan Tuhan, kita aman, kita baik-baik saja. Dan yang ketiga, Tuhan mengangkat mereka yang dipersiapkan untuk tujuan yang besar. Dan saya doa setiap saudara makin hari makin bertumbuh dalam iman. Dimanapun saudara berada, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan menjadi milik kesayangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki iman yang luar biasa, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada rencana-rancangan-Mu. Tuhan, ya Allah kami yang hidup, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Berkatilah suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih-Mu menyertai kami semua yang terus berharap kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu. Terjadilah rancangan yang terbaik yang berasal daripadamu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap melangkah bersama Tuhan, dan jangan lupa untuk memulai harimu bersama Kristus. Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.